Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai asesmen nasional yang saya ambilkan dari sumber LPMP Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, konsep asesmen nasional. Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan jenjang menengah. Adapun komponennya adalah asesmen kompetensi minimum atau KM, kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Adapun untuk AKM itu untuk mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Survei karakter untuk mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Sedangkan survei lingkungan mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Ada AKM, AKM terdiri dari literasi dan numerasi. Literasi membaca dan numerasi adalah kompetensi mendasar yang diperlukan semua murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, fokusnya pada pengembangan daya nalar daripada pengetahuan konten yang luas tapi dangkal. Jadi intinya ukur pengembangan daya nalar. Kemudian untuk survei karakter itu yang di garis bawahi adalah memperhatikan tumbuh kembang murid secara utuh. Maksudnya karakter tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian survei lingkungan belajar itu untuk mendiagnosis masalah dan perencanaan perbaikan. Perbedaan soal ujian nasional dan asesmen nasional. Yang pertama dari aspek format soal. Untuk UN biasanya berupa pilihan ganda dan isian singkat. Dengan asesmen nasional itu lebih kompleks, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan komposisinya untuk ujian nasional pengetahuan 40%, aplikasinya 40%, penalaran 20%. Adapun asesmen nasional pengetahuan 20%, aplikasi 50%, dan penalaran 30%. Konteks untuk UN 50% soal UN tidak menggunakan konteks. Sedangkan AN semua soal diberikan konteks, baik personal, sosial budaya maupun sains. Kemudian ada aspek teks untuk stimulus soal. Untuk UN itu panjang 2-3 paragraf, kurang lebih 100 kata, sedikit ilustrasi, hanya satu teks untuk menjawab satu soal. Kemudian untuk AN panjang bergradasi sesuai kelas. Di kelas 11 panjang teks sampai 700 kata. Nah, kelas 11 berarti kelas SMA ya atau SMK. Teks disertai ilustrasi dan infografis. Terdapat soal-soal yang memerlukan pemahaman multiteks. Kemudian untuk format jawaban, untuk UN semua jawaban tunggal. Nah, berbeda dengan AN, disediakan soal dengan jawaban terbuka. Kemudian administrasi pelaksanaannya untuk UN berbasis komputer CBT atau komputer based test. Sedangkan AN berbasis komputer MSAT atau multi stage adaptive testing.
tujuan dari asesmen nasional adalah untuk memotret mutu sekolah, kemudian memberikan gambaran sekolah yang efektif, kemudian penunjuk arah tujuan dan praktik pembelajaran, selanjutnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, pelaksanaan asesmen nasional itu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Ya, pertanyaan yang disajikan pada AKM tergantung kemampuan siswa. Nah, metode penilaian AKM atau MSIT ya. Yang pertama, setiap peserta mengerjakan soal dalam 3 stage atau tahap. Setiap tahap terdiri dari 12 soal. Kemudian, peserta wajib menyelesaikan setiap tahap tersebut untuk dapat melanjutkan ke stage selanjutnya. Yang ketiga, di akhir tiap stage, peserta mendapatkan hasil penilaian yang sudah diselesaikan dengan ketentuan. A. Jika siswa menjawab benar lebih atau sama dengan 50%, maka siswa menerima soal pada stage 2 dengan tingkat kesukaran lebih tinggi atau naik satu level. Kemudian jika siswa menjawab benar kurang dari 50%, maka siswa menerima soal pada stage 2 dengan tingkat kesukaran lebih rendah, namun tidak menurunkan level soal. Nah, alokasi waktunya untuk SMP, hari pertama itu tes literasi 90 menit, kemudian dilanjutkan survei karakter 30 menit. Kemudian di hari kedua tes numerasi selama 90 menit, dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, ini menentukan hasil asesmen nasional. Jadi banyak faktor di sini, ada rata-rata skor literasi teks. Nah, yang dinilai itu ada kemudian indeks karakter yang menggambarkan profil pelajar Pancasila, kemudian persentase murid yang memiliki tingkat numerasi atau rata-rata skor numerasinya, dan survei lingkungan belajar ada indeks untuk pembelajaran, indeks perbaikan pembelajaran, indeks keamanan satuan pendidikan, indeks inklusivitas satuan pendidikan, dan indeks pelibatan warga sekolah dan masyarakat. Nah, kita bahas bagian asesmen kompetensi minimum AKM yang terdiri dari literasi dan numerasi. Nah, kompetensi apa yang dinilai pada AKM? Nah, keterampilan literasi membaca, kemudian ada keterampilan literasi matematika yang biasa disebut sebagai numerasi. Nanti ada berpikir logis sistematis, bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, kemudian memilah serta mengolah informasi. Bentuk dan distribusi soal AKM berdasarkan bentuk soal. Bentuk soal untuk AKM pilihan ganda, hanya satu jawaban benar, hanya 20%. Kemudian pilihan ganda kompleks, memberi tanda checklist dalam kotak, beberapa pernyataan yang dijawab ya, tidak, benar, salah, dan lain-lain. Jawaban lebih dari satu. AKM survei nasionalnya nanti ada 60% untuk siswa, dan AKM kelas dasar untuk guru itu 40% yang pilihan ganda kompleks. Kemudian menjodohkan 10%
isian singkat atau jawaban singkat 5%, uraian itu 5%, AKM survei nasional dan AKM kelas 25%. Jadi yang itu nanti selain siswa, guru juga mengikuti. Kemudian berapa banyak soal yang akan dikerjakan murid saat AKM? Untuk murid kelas 8 akan mengerjakan kurang lebih 36 soal. Kemudian apa yang diukur dari asesmen kompetensi minimum? Untuk literasi membaca, menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Kemudian kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks. Nah, untuk AKM tadi literasi. Selanjutnya untuk literasi numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematik untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Lalu komponennya apa saja untuk AKM? Untuk literasi teks itu ada kontennya berupa teks informasi dan teks sastra. Kemudian proses kognitifnya untuk literasi teks menunjukkan proses berpikir, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi. Kemudian ada evaluasi dan refleksi. Selanjutnya untuk konteksnya, literasi teks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi personal, sosial, budaya maupun saintifik. Sedangkan untuk literasi numerasi, kontennya berupa bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, kemudian aljabar. Proses kognitifnya berupa pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Sedangkan untuk konteksnya personal, sosial, budaya, dan saintifik. Kita akan bahas AKM literasi membaca. Kita fokus ke kontennya. Kontennya berupa teks informasi, ya teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kemudian ada teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan pada pembaca. Masih untuk literasi teks, proses kognitifnya adalah untuk menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Kemudian ada interpretasi dan integrasi untuk memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Kemudian untuk yang evaluasi dan refleksi itu untuk menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Sedangkan untuk konteksnya, konteks personal itu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Konteks sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Kemudian
konteks saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Ini ada contoh teks dengan konteks personal. Ini teks sosial budaya. Ini ada bacaan seperti ini. Peringatan bagi yang alergi kacang, biskuit, krim, lemon. Disebutkan bacaan seperti ini menggunakan konteks sosial budaya. Kemudian scientific, hubungannya dengan sains ya. Ini ada manfaat makan ikan. Jadi disajikan data-data baik infografis maupun diagram maksudnya. Nah, hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Nah, ada 4 kompetensi. Urutan tingkat kompetensi itu yang pertama perlu intervensi khusus. Kemudian step kedua atau tahap kedua itu minimum atau dasar. Step ketiga itu baik atau cakep. Dan step yang 4 itu sudah level mahir. Ini penjelasannya. Untuk tingkat kompetensi perlu intervensi khusus, maksudnya murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian tingkat kompetensi masih dasar atau minimum, maksudnya murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Tingkat berikutnya adalah cakap atau baik. Murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Kemudian level yang paling tinggi yang level mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Kemudian kita beranjak ke AKM literasi numerasi. Numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Numerasi menuntut siswa untuk mengenali dan memahami peran matematika di dunia, memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Nah, ini levelnya juga hampir sama. Tingkat kompetensi levelnya ada 4 yang sama ya. Yang tingkat pertama perlu intervensi khusus. Murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Kemudian level dasar atau minimum, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kemudian level cakap atau baik, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam.
Kemudian untuk level mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Nah, komponen untuk AKM literasi numerasi, untuk kontennya ada bilangan, meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, baik itu caca, bulat, pecahan, maupun desimal. Kemudian pengukuran dan geometri, datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Kemudian kontennya ada data dan ketidakpastian, meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Kemudian ada konten aljabar, meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Kemudian komponen bagian proses kognitif berupa pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematik. Kemudian penerapannya untuk mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Kemudian ada penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Kemudian konteksnya ada konteks personal yang berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Kemudian konteks sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Kemudian konteks saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Nah, itu ada aspek-aspek pengetahuan. Itu ada mengingat, kemudian mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menghitung, mengambil atau memperoleh, kemudian ada mengukur. Keterangan ada di contoh. Lanjut, ada aspek penerapan, itu ada memilih strategi, kemudian menyatakan membuat model, kemudian menerapkan atau melaksanakan, dan yang berikutnya adalah menafsirkan. Konsepnya, keterangan contohnya di sebelahnya. Kita lanjut saja. Aspek reasoning atau penalaran, ada aspek menganalisis, yaitu menentukan atau menggambar menggunakan hubungan dalam bilangan, ekspresi, jumlah, dan bentuk. Kemudian ada memadukan, menghubungkan elemen pengetahuan yang berbeda, menghubungkan representasi untuk memecahkan masalah. Kemudian ada mengevaluasi, yaitu menilai strategi pemecahan masalah dan solusi alternatif. Kemudian ada menyimpulkan, membuat kesimpulan yang valid berdasarkan informasi dan fakta-fakta masalah yang kemudian membuat justifikasi atau memberikan argumen matematis untuk mendukung klaim. Nah, berikutnya adalah survei karakter. Tadi kita sudah membahas tentang AKM yang berisi literasi teks dan literasi numerasi. Berikutnya adalah survei karakter. Nah, ini ada survei karakter, maksudnya mengenai profil pelajar Pancasila. Ada 6 itu ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan
berkebinekaan global. Kemudian yang terakhir ada survei lingkungan belajar, iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Ini ada beberapa unsur, ada iklim keamanan sekolah, ya, keamanan dan well-being siswa, sikap dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah. Kemudian iklim kebinekaan sekolah, diantaranya praktik multikultural di kelas, kemudian sikap dan keyakinan guru atau kepala sekolah, kemudian kebijakan dan program sekolah tentang kebinekaan. Selanjutnya ada indeks sosial ekonomi berupa pendidikan orang tua, profesi orang tua, dan fasilitas belajar di rumah. Dilanjutkan ada kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, kemudian dukungan afektif, dan aktivasi kognitif. Dan selanjutnya adalah pengembangan guru, refleksi dan perbaikan pembelajaran, dukungan untuk refleksi guru. Ya, terima kasih. Demikian yang telah saya sampaikan hasilnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Sumber saya ambilkan dari slide LPMP Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.